Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab kenikmatan-kenikmatannya lah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama talabul ilmi syar'i. Dan semoga apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pahala di sisinya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu menambah keimanan kita kepada Allah, menambah keimanan kita kepada Rasulullah, menambah kecintaan kita kepada dinul Islam. Dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana pandangan Islam, arahan Islam kepada kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak kita di zaman, di era di mana banyak sekali anak-anak kita yang mereka sudah mengetahui dengan media sosial. Para bapak rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang paripurna, agama yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini wahai Nabi Muhammad, kami telah sempurnakan untuk Anda sekalian. Kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada Anda sekalian terhadap dinul Islam, dan kami telah meridai agama Islam sebagai agama di sisi Allah. Maka ayat ini adalah ayat yang menunjukkan tentang kesempurnaan ajaran agama Islam. Di antara kesempurnaan ajaran agama Islam adalah Islam adalah salihun likulli zamanin wa makan. Di antara bentuk kesempurnaan Islam adalah Islam itu salih, berguna, likulli zamanin wa makan, di zaman apapun dan di tempat manapun. Islam adalah agama yang relevan, agama yang selalu bisa beradaptasi di setiap zaman. Bahkan Islam adalah solusi di setiap zaman. Ini diantara keagungan, keistimewaan ajaran agama Islam. Maka keliru sekali kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa Islam sudah tidak lagi relevan untuk zaman sekarang. Tidak. Bahkan
solusi-solusi apa yang terjadi pada zaman sekarang itu sudah dikabarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah memberikan isyarat-isyarat tentang zaman sekarang ini. Bahkan masalah media sosial itu sudah ada ternyata isyarat-isyarat di dalam Al-Quran dan hadis. Ini menunjukkan Islam itu memperhatikan. Mana dalil? Mari kita lihat di dalam surah Al-Alaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Di dalam ayat ini, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala akan mengajari manusia-manusia dari sesuatu yang tidak mereka ketahui, dari sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Media sosial, HP, Zoom, ada nggak pada zaman Nabi para jamaah? Tidak ada. Ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah menceritakan tentang alat transportasi pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu adanya onta. Kalau sekarang adanya Toyota, ya betul? Kalau zaman dulu hanya ada onta, hanya ada kuda, dan juga ada bighal, ada juga keledai. Kedelai apa keledai? Keledai. Adanya cuma itu saja. Kalau sekarang Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang alat transportasi pada zaman dahulu, Allah pun di akhir ayatnya menjelaskan bahwa Allah akan menciptakan sesuatu yang belum ada. Mana? Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun." Dan dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan kuda, menciptakan bighal, menciptakan keledai untuk kalian tunggangi sebagai alat transportasi dan juga sebagai perhiasan. Kemudian kata Allah, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah suatu saat akan menciptakan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Tidak terbayang. Pada zaman dahulu ternyata ada mobil, ada kereta, ada pesawat. Ini adalah isyarat-isyarat di dalam Al-Quran tentang adanya zaman di mana sesuatu tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yuzhiral fitan wa yaksural kadhib wa tataqarabal aswaq." Mari kita perhatikan para jamaah. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai Anda akan melihat di mana di zaman tersebut yuzhiral fitan, banyaknya berbagai macam fitnah, ujian-ujian kemaksiatan yang sangat masif. Wa yakthural kadhib, dan banyaknya pendustaan, penipuan-penipuan banyak. Dan lihat kata Nabi, wa tataqarabal aswaq. Dan di akhir zaman pasar-pasar akan saling berdekatan. Sekarang kita lihat di HP kita, sudah ada pasar belum? Sudah ada belum? Sudah banyak. Masya Allah, pilih apa saja sudah dekat. Ya betul? Gak perlu pergi jauh kayak zaman dahulu. Kita kalau zaman dulu disuruh sama orang tua, kalau kami di desa itu harus jalan kaki terlebih dahulu, baru bisa ke pasar. Kalau sekarang Masya Allah, tinggal apa?
klik langsung datang. Paket, ya betul? Masya Allah. Padahal di satu tempat itu yang jualan dari mana-mana, ya betul? Apakah cuma dari Klaten toh? Boten. Dari mana-mana. Dikirimlah dari Jakarta, dari Bandung, dari Palembang, semuanya. Ini menunjukkan apa? Nabi SAW sudah mengisyaratkan di akhir zaman itu selain banyak ujian-ujian, banyak malapetaka, banyak fitnah, banyak dosa kemaksiatan merajalela. Sekarang banyak betul? Banyak sekali. Lihat dikit kalau misalkan lihat berita pembunuhan lagi, mutilasi lagi, pemerkosaan, perzinahan, minuman-minuman khamr. Oh, banyak sekali. Anak-anak kecil sudah ngerokok, sudah ini. Wah, Masya Allah. Sekarang ini di zaman penuh dengan fitnah. Kebohongan, kedustaan banyak tidak? Banyak sekali. Nah, ini isyarat dari baginda Nabi SAW. Ada satu hadis lagi yang sangat luar biasa yang menunjukkan isyarat tentang akhir zaman. Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kata baginda Nabi apa? "La taqumanna as-sa'ah hatta yukallima ar-rajulu dhira'ahu." Kata Nabi, sungguh akan datang suatu masa sebelum hari kiamat. Apa kata Nabi? Seorang akan berbicara dengan ujung cambuknya. Seorang akan berbicara dengan ujung cambuknya. Sekarang sudah belum? Kita sudah bicara sama ujung cambuk belum? Ada tongseng. Apa? Yang dulu, zaman-zaman dulu. Tongsis. Ya, betul. Kita berbicara, hei guys, krek. Ya, betul. Ini bicara sama. Ini ujung apa? Cambuk. Mungkin zaman dulu ini cambuk, ya betul? Untuk cambuk orang. Sekarang kita berbicara dengan apa? Ujung cambuk. Ini menunjukkan bahwa di dalam dinul Islam itu sudah diisyaratkan tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Maka dari itu, tadi setelah kita jelaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, paripurna, di antara kesempurnaan dinul Islam adalah salihun likulli zamanin wa makan. Dia adalah agama yang relevan di setiap waktu, di setiap zaman, di setiap gen Z, gen Z, gen strawberry, alpha, aluminium lah. Kita ini yang 92 disebut dengan apa? Milenium, bukan aluminium. Milenial lah, dan surah Islam hadir sebagai solusi di setiap zaman. Sekarang ini kita zamannya apa? Zen, alpha atau gen Z? Gen Z. Di mana sekarang anak-anak banyak yang mereka sudah kenal dengan yang namanya media sosial. Ada sisi positif dan ada juga sisi negatif. Sisi positif, anak-anak kita semakin lebih canggih, belajar lebih cepat, kemudian ilmu pengetahuan semakin mudah diakses. Tapi negatifnya banyak, boten? Banyak sekali. Jadi anak kita nggak nurut, dipanggil le, do, sekto, terus seperti ini. Ya betul. Kemudian malam sampai jam 2 malam baru tidur. Main game terus, nonton ini, nonton itu, dan seterusnya. Sehingga banyak di antara anak-anak muda sekarang itu apa? Mereka tersibukkan dengan yang namanya setan gepeng. Mereka tersibukkan dengan HP. Bahkan bukan cuma anak-anak, bisa jadi kita juga, ya betul. Dipanggil istrinya, bi, sekto, bi, terus sampai dipukul baru apa? Oh iya, apa? Ya, itu. Sekarang ini padahal namanya media sosial, tujuannya untuk apa?
mendekatkan yang jauh. Ya betul? Masya Allah sekarang kita bisa video call orang tua kita di Jakarta, orang tua kita di Bandung bisa video call, bisa nelpon, bisa melihat sanak famili. Ini tujuan utama dari namanya alat komunikasi. Tapi kenyataannya apa? Menjauhkan yang dekat. Ya betul? Menjauhkan yang dekat. Masya Allah ya, makan bersama di rumah yang satu, tapi ternyata anaknya sibuk dengan HP, bapaknya sibuk dengan HP, ibunya sibuk dengan HP, semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Maka karena banyak sekali sesuatu yang tidak diinginkan, banyak sekali di antara anak-anak kita malah lebih mudah marah, mudah emosi, mudah tidak nurut kepada kita. Maka apa solusi yang diberikan oleh Islam untuk anak-anak kita di masa zaman yang era digital? Karena kita tidak bisa lepas dari namanya digital, nggak bisa lepas. Anak-anak kita juga nggak bisa lepas. Maka apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Yang pertama, para bapak rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu dan kita harus yakin bahwa semua yang dilakukan oleh anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita. Maka kita harus berpikir, kita harus senantiasa mencari solusi demi solusi agar anak-anak kita dijauhkan oleh Allah dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap Anda, setiap ayah itu pemimpin dan setiap ayah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan zamannya, jangan salahkan HP-nya. Kita juga sebagai orang tua berintrospeksi. Sudahkah kita melakukan hal-hal yang bisa mencegah anak-anak kita supaya tidak berlarut dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita orangnya adalah masa bodoh. Nggak apa-apa biarin anakku main HP. Nggak apa-apa anakku seharian main game dan seterusnya. Kita sebagai seorang muslim tidak seperti itu. Kita harus berusaha mencari bagaimana sih caranya yang harus kita lakukan sebagai seorang ayah. Maka yang pertama adalah menanamkan tauhid dari sejak dini. Menanamkan tauhid dari sejak dini. Di zaman sekarang anak-anak tumbuh di tengah derasnya arus informasi digital. Banyak dari konten tersebut tidak mengajarkan kebaikan, bahkan bisa merusak akidah dan cara berpikir mereka. Karena itu tugas terpenting orang tua adalah menanamkan tauhid dan iman sejak dini sebelum anak mengenal teknologi dan dunia luar. Ini sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi SAW diutus oleh Allah di suatu zaman yang pada zaman tersebut disebut dengan zaman apa? Jahiliyah. Kenapa disebut dengan zaman jahiliyah? Dikarenakan banyaknya kemaksiatan pada zaman tersebut. Minum-minuman khamar, perjudian, perzinahan. Sampai Nabi SAW tahannus, berdiam diri di gua apa? Gua Hira. Berdiam diri baginda Nabi untuk menghindari keburukan zaman tersebut. Kemudian Allah pun mengutus Nabi SAW. Apa yang pertama kali Allah ajarkan kepada Nabi kita untuk menghadapi zaman yang penuh dengan kerusakan? Apa yang pertama kali? Akidah, pelajaran tauhid, pelajaran keimanan. Bahkan berapa tahun Nabi SAW mengajarkan tauhid? Berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun baginda Nabi mengajarkan tauhid, keimanan. Ini isyarat dari baginda Nabi SAW di saat rusaknya zaman,
di saat banyaknya kemaksiatan yang merajalela, tidak ada cara yang paling ampuh untuk anak-anak kita terhindar dari itu semuanya, kecuali ketika kita mampu menanamkan tauhid yang benar, keimanan yang benar kepada Allah di hati anak-anak kita. Karena kemaksiatan terjadi dikarenakan tidak ada keimanan di dalam hati. Tidak yakin bahwa nanti akan dihisab oleh Allah. Tidak yakin semuanya akan dipampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak yakin adanya hisab, adanya mizan, adanya sirat, adanya surga dan neraka. Orang-orang yang mudah sekali bermaksiat itu menunjukkan keimanannya lemah. Keimanannya lemah, tidak yakin tentang adanya hari pembalasan. Tapi ketika seorang meyakini tentang adanya hari pembalasan, kita akan dihisab oleh Allah, semua amalan akan ditimbang oleh Allah, nanti di padang mahsyar akan dibuka semua buku catatan manusia, dan semua manusia akan melewati sirat. Ada di antara mereka yang jatuh, ada di antara mereka yang lari, ada di antara mereka ngesot bahasa siak-siak terseok-seok dan seterusnya. Kalau misalkan tidak ada keimanan di dalam hati, maka sangat mudah sekali terjerumus kepada dosa dan maksiat. Begitu juga dengan anak-anak kita sekarang. Anak-anak kita sekarang perlu kita tanamkan keimanan tauhid kepada hati mereka, sehingga mereka ada rasa muraqabatullah, ada rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu menanamkan tauhid, akidah yang benar kepada anak-anak kita. Yang kedua, ini panjang ya, ada 10 kiat, cuman kita ringkas saja, takutnya kemalaman. Yang kedua adalah menyibukkan anak kita dengan ilmu agama. Dekatkanlah anak-anak kita dengan ilmu agama. Dekatkanlah mereka dengan para alim ulama. Masukkanlah anak-anak kita ke tempat-tempat yang mengajarkan ilmu agama dengan baik dan benar. Karena ketika ilmu agama sudah menjadi prioritas anak-anak kita, maka akan tumbuh yang namanya al-khasyah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang ada khasyah, ada rasa takut adalah dari kalangan mereka yang belajar ilmu agama. Maka supaya mereka mengetahui tentang hak yang batil, supaya mereka mengetahui bahwa Allah senantiasa melihat, bahwa Allah Maha mendengar, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berat siksaannya, maka kita tanamkan kepada anak-anak kita kecintaan mereka terhadap terhadap agama Islam dari kecil. Dari sejak kecil. Jangan sampai kita mengatakan, jangan, masih kecil udah ngafal Al-Quran, kasihan, sekto, nanti aja. Masih kecil ngapain kok pakai kerudung, nanti aja. Jangan seperti itu. Kita harus menanamkan kecintaan anak-anak kita terhadap ilmu agama, supaya mereka mengetahui mana hak, mana yang batil. Karena di dalam media sosial itu banyak penuh dengan kebatilan. Sulit sekali untuk membedakan mana yang benar, mana yang buruk, kecuali dengan belajar. Ini yang kedua. Berarti kita harus senantiasa memasukkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga yang mengajarkan ilmu agama yang baik dan benar. Karena orang-orang liberal, orang-orang musuh-musuh Islam, mereka tidak akan ridho dengan kita sampai anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemudi Islam, mereka berkiblat kepada orang-orang barat. Mereka senantiasa dengan berbagai macam cara di media sosial. Ini adalah di antara taktik yang mereka lakukan. Maka
ketika mereka berusaha menanamkan keburukan kepada anak-anak kita, kita sebagai orang tua harus lebih awal mengenalkan mereka terhadap agama Islam. Yang ketiga, yang diajarkan di dalam agama Islam agar anak-anak kita terhindar dari berbagai macam keburukan media sosial adalah dengan memperhatikan sholat anak-anak kita sejak dini. Memperhatikan sholat. Berarti para bapak, ketika anak-anaknya jauh, ketika anaknya mungkin kuliah di luar negeri, bekerja di luar negeri, jangan lupa yang pertama kali ditanya adalah apa? Sholatnya. Sampun sholat dereng. Alhamdulillah Bapak, kula sampun sholat. Alhamdulillah, seperti itu. Itu bentuk perhatian kita terhadap sholat anak-anak kita. Karena para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW pun memberikan isyarat kepada kita sebagai orang tua untuk memperhatikan sholat anak-anak kita. Dari sejak kapan? Dari sejak kapan? Umur 7 tahun. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'in. Wahai para bapak, wahai para ibu, hendaklah kalian senantiasa memperhatikan, menyuruh anak-anak kalian untuk menegakkan salat ketika umur mereka 7 tahun. Karena umur 7 tahun ini anak-anak kita sudah masuk sekolah. Iya betul? Sudah masuk sekolah. Pasti di sekolahan dia akan bertemu dengan beraneka ragam teman-teman yang bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang orang tuanya tidak memperhatikan, ada orang tuanya juga mungkin sudah meninggalkan anaknya, sehingga anak-anak kita akan bertemu dengan beraneka ragam orang. Maka Nabi SAW memberikan perintah kepada kita, muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'in. Wahai para ayah, wahai para ibu, perintahkanlah salat pada anak-anak Anda ketika umur mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Berikanlah hukuman, berikanlah konsekuensi kepada anak-anak Anda apabila sudah umur 10 tahun tahu salat, tidak memperhatikan salat. Salatnya masih malas-malasan. Wadribuhum 'alaiha, sekali-kali pukul dengan pukulan kasih sayang. Wadribuhum 'alaiha. Kenapa Nabi SAW tegas di umur 10? Karena biasanya kalau sudah umur 10 itu anak-anak sudah bisa apa? Sudah bisa berpikir dan semakin kompleks. Pergaulannya semakin apa? Beraneka ragam. Ada yang ngasih apa? Link Instagramnya, ada yang ngasih ini dan seterusnya. Mulai umur berapa? 10. Ya betul. Anak-anak kita kelas 1 biasanya masih anteng-anteng. Kelas 2 masih anteng. Kelas 3 masih anteng. Kelas 4 biasanya sudah mulai apa? Sudah mulai tahu ini, tahu itu dan seterusnya. Praktisi ini Mas Ustadz Wahid, bagaimana ngajar di Pelita? Tahu ya, umur 4 tahun itu sudah mulai, Masya Allah. Maka dari itu Nabi SAW, wadribuhum 'alaiha. Wahai para ayah, seandainya engkau melihat anak-anak Anda masih menyepelekan salat di umur 10 tahun, wadribuhum 'alaiha, pukul. Karena salat itu sebagai tameng para jamaah. Sebagai tameng dari keburukan-keburukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Setiap kita, setiap manusia, setiap anak kita memiliki hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini mengajaknya kepada kebaikan apa keburukan? Kepada keburukan. Dan umur 10 tahun ini sudah mulai tamyiz. Sudah mulai tahu mana yang cantik, mana yang enggak, mana yang ganteng, mana ini. Dan permainan-permainan sudah mulai tahu.
Maka kita harus benar-benar nih, ketika anak kita umur 10 tahun jangan berikan kendor di dalam masalah sholat. Karena sholatlah sebagai tameng dari keburukan-keburukan yang ada. Apa kata Allah? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah tameng, penghalang. Sholat yang baik, sholat yang benar itu mampu mengerem dari perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran. Bahkan Allah menggandengkan dalam surah An-Nisa itu antara meninggalkan sholat dan syahwat. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kata Allah, suatu saat ada generasi yang lemah. Generasi tersebut adha'us shalah, senantiasa lalai di dalam menegakkan salat. Hasil efek dari kelalaian salat, wattaba'us syahwat. Kok saya kemana-mana ini? Sampai sana? Wattaba'us syahwat. Mereka akan mengikuti hawa nafsu. Ketika yang pertama kalinya salatnya diremehkan. Maka kita sebagai seorang ayah harus benar-benar memperhatikan ibadah salat anak-anak kita. Kalau anak kita sulit diatur, kalau anak kita sulit untuk dimintai untuk apa? Nah, belikan ini, belikan itu, nah tolong sapu ini, sapu itu, kok sulit? Ketahuilah, obatnya adalah salat. Apa kata Allah? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin. Manusia itu punya sifat halu'a. Apa itu halu'a? Idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Kalau diberikan kepada seseorang itu keburukan, sesuatu yang leha-leha, yang hiburan-hiburan, dia senang. Gercep. Kalau masalah nopo? Hiburan, sesuatu yang melalaikan kemaksiatan. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi ketika diajak kebaikan, diajak sholat, diajak untuk membantu rumah dan seterusnya, mereka apa? Menolak. Nanti aku terus kok yang disuruh. Itu lo kakak nggak pernah disuruh, itu lo adek nggak pernah disuruh. Iya betul? Sering betul? Illal musallin. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang senantiasa memperhatikan sholat. Maka kenakalan, kesulitan anak-anak kita diatur, solusinya adalah nopo? Sholat. Apalagi media sosial. Masya Allah. Banyak kemaksiatannya. Banyak sesuatu yang hura-hura. Banyak sesuatu yang melalaikan. Tidak ada cara kecuali dengan memperhatikan sholat anak-anak kita. Ini yang keberapa? Ketiga. Masih lama ya. Taib yang berikutnya yang keempat adalah mengatur waktu dan tempat anak dalam menggunakan media sosial. Kita harus mengatur waktu, memberikan jadwal, memberikan mungkin tempat. Nah, kamu setiap hari boleh memegang HP hanya setengah jam. Kalau kamu sudah hafal Al-Quran 5 baris misalkan. Atau misalkan kalau kamu sudah sholat 5 waktu, nanti dibolehkan sama Abi 5 menit atau mungkin setengah jam main HP. Karena kita tidak bisa untuk melarang 100%. Kita harus talik ulur dengan
kasih tantangan anak-anak kita kebaikan-kebaikan supaya anak-anak kita memiliki himmah. Oh iya, saya harus sholat. Oh iya, saya punya tugas. Nanti ada hadiahnya yang kita berikan kepada mereka. Kemudian kita harus mengatur juga masalah tempat para bapak. Jangan sampai anak-anak kita biarkan main HP di kamarnya masing-masing, nggak boleh. Nah, kamu boleh main HP tapi di ruang tamu. Tujuannya supaya apa? Supaya terawasi. Supaya kita mengetahui apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dimainkan, dan seterusnya. Ini yang disarankan oleh para ulama adalah mengatur waktu. Jangan lost doll. Iya betul bahasa Jawanya, lost doll. Wes bablas anginnya. Maksudnya tuh waktunya full. Dari pagi sampai malam sama HP. Paling mudah zaman sekarang itu bawa apa? Anaknya ribut. Sini HP ini nih. Oh. Ada keluarga, ada apa? Diberikan HP. Iya betul. Apalagi mungkin para bapak dan para ibu, istrinya juga sibuk bekerja, anaknya disimpan sama Simbah. Dan Simbah itu sudah nopo? Sudah sepuh. Udah capek ngurus panjenengan. Ya betul? Sudah capek. Sudah waktunya istirahat. Malah dikasih amanah. Nopo? Ngerawat cucu. Yang namanya sudah capek. Tidak ada tenaga. Biasanya nenek-nenek itu, bapak kakek-kakek juga ngasihnya nopo? HP. Le sini le nih nonton aja. Ya betul? Ini bahaya. Ini sesuatu yang tidak baik. Taib. Berarti yang keempat adalah kita harus mengatur waktu. Jangan lost doll. Jangan memberikan waktu tanpa batas. Apalagi malam. Malam. Kalau bisa HP-nya dirampas. Terutama anak-anak yang punya anak-anak yang sudah SMP, SMA. Setiap malam HP dikumpulkan. Kenapa? Terjadinya kemaksiatan adalah di waktu malam. Makanya kita diperintahkan berdoa ketika sholat, ketika sore dengan membaca apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Apa artinya wa min syarri ghasikin idza waqab? Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan malam. Karena terjadinya kemaksiatan kebanyakan pada malam hari. Ya betul? Hewan-hewan yang berbahaya keluarnya kapan? Malam. Ada tikus. Ya betul? Malam-malam. Ada ular. Ada apa lagi? Malam-malam. Pencuri pun kapan mereka melakukan kebanyakan? Malam. Walaupun siang juga ada enggak pencuri? Ada betul? Tapi lebih katah mana? Malam atau pagi atau siang? Mana? Lebih katah, lebih sering mereka beraksi itu pada malam hari. Waspadalah. Apa itu? Bang Napi ya zaman dulu. Itu pada malam hari. Maka waktu malam wajib kita ketatin anak-anak kita dari memakai HP. Kita pun sama sebagai seorang ayah sudah jam 9 tutup HP bersama Al-Quran atau bersama istri. Jangan sampai seharian kita sibuk, pas malam-malam juga masih sibuk dengan HP. Taib. Ini yang keberapa? Tinggal 4 menit lagi. Masya Allah. Yang kelima adalah menyibukkan anak kita dengan kebaikan. Menyibukkan anak kita dengan kebaikan. Baik itu masalah duniawi
atau masalah ukhrawi, sibukkan anak-anak kita. Di siang hari dipadatkan. Kegiatannya harus padat. Harus diperbanyak kegiatan-kegiatan positif. Baik itu masalah ukhrawi, ibadahnya, diajak puasa, dimasukkan ke sebuah lembaga pendidikan, diikutkan bimbel, belajar, kemudian untuk refreshingnya main bola, main panahan, main kuda, main apa. Disibukkan anak-anak kita dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang positif. Supaya nopo? Malamnya nopo? Ngantuk. Iya betul. Sudah ngantuk nopo? Tidur. Itu yang diinginkan. Supaya malamnya tidak ada waktu dengan HP. Bahkan kesehariannya pun akan terminimalisir dengan HP. Maka adakan rihla, adakan tamasya, adakan nanti camp. Di Pelita Hati dibuka camp untuk anak-anak SD seklaten, dibuka. Supaya apa? Anak-anak kita terminimalisir dengan HP. Karena benar, waktu kosong sama dengan kemaksiatan. Apalagi dengan apa? Dengan adanya HP. Waktu kosong sama dengan kemaksiatan. Apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Beliau pernah mengatakan, yang senada dengan apa yang kita sampaikan. Wa nafsuka illam tushaghilha bil khair syagalatka hiya bisyarr. Wa nafsuka, jiwa Anda, jiwa anak-anak Anda, illam tushaghilha bil khair, jiwa Anda, jiwa anak-anak Anda apabila tidak disibukkan dengan kebaikan, baik itu kebaikan duniawi ataupun ukhrawi, syagalatka hiya bisyarr, maka setanlah yang akan mengisi, maka keburukanlah yang akan mengisi waktu-waktu kosong kita. Apalagi di sini banyak bapak-bapak pensiunan. Banyak betul? Mana bapak pensiunan di sini? Cung tangan. Mana? Enggak ada. Masya Allah. Ada. Bapak-bapak pensiunan. Harus banyak-banyak kegiatan yang positif. Tandur kacang, tandur cabai, tandur wortel, silahkan bebas. Atau ngangon, bahasa Jawanya apa? Ngurus ayam, ngangon. Angon ayam, angon pitik, angon berbagai wedus. Sibukkan diri kita dengan kebaikan. Karena kalau tidak sibuk, ada waktu kosong, setan yang akan masuk. Karena fitnah zaman sekarang itu sangat-sangat dahsyat. Kata Nabi SAW, fitnah di akhir zaman itu seperti malam gulita yang sangat luar biasa. Sangat sulit sekali untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibukkan dengan membaca Al-Quran. Ternyata tahu baca Al-Quran. Bagaimana? Maka yang kelima adalah bagaimana kita menyibukkan anak-anak kita dengan kebaikan. Baik itu kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Udah jam 9 lebih. Yang keberapa? Yang keenam adalah memberikan qudwah, keteladanan kepada anak-anak kita. Kita ini pengen anak kita ini hafid Al-Quran. Ya betul? Ya betul? Kita pengen anak-anak kita solih-solihah. Kita pengen anak-anak kita nggak main HP. Ternyata ayahnya suka main HP. Ternyata ayahnya suka main game.
Ternyata ibunya suka tiktokan. Ternyata orang tuanya juga jauh dari ilmu agama, jauh dari Al-Quran. Sulit. Kalau kita pengen anak-anak kita tidak main HP, sedangkan kita main HP terus. Sulit sekali. Karena kata para ulama bahwa perubahan itu bermula pada diri kita sebagai seorang ayah. Dan ini senada dengan firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Azza wa Jal tidak akan merubah suatu kaum. Allah Azza wa Jal tidak akan merubah keluarga kita. Allah Azza wa Jal tidak akan merubah anak-anak kita hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai orang tuanya lah yang mengawali perubahan tersebut. Kalau anak kita pengen menjadi hafid Al-Quran, kita berusaha menghafal Al-Quran. Sekarang ada program One Day One Ayat di Bayat Kerakitan di Masjid Nopo Nur Hidayah. Ada betul yang ikutan? One day one juz. Siap insya Allah? Ngafalin satu hari satu juz? Kok satu juz? Juz 30 aja empot-empotan Pak Ustadz. One day one ayat lumayan. Satu hari satu ayat. Walaupun faktor U. Banyak faktor U-nya. Apa? Utang. Ya betul? Banyak utang betul? Banyak urusan. Apalagi banyak sesuatu yang mungkin kita tidak bisa seperti anak muda lagi. Raketang satu ayat. Ini program bagus. Atau ada program di Masjid Joglo ini khatam Al-Quran. Masya Allah. Kita harus berusaha memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Nanti insya Allah Allah akan merubah anak-anak kita. Maka ketika sudah berusaha, walaupun mungkin nyanda, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Yang terpenting apa? Ada keinginan perubahan, mengawali perubahan pada keluarga kita, dimulai dengan diri kita. Ini yang keenam, berusaha menjadi qudwah yang baik untuk anak-anak kita. Yang ketujuh adalah memperhatikan pergaulan anak-anak kita. Mungkin kita sudah baik di rumah, kita dan istri kita sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita juga berusaha belajar ilmu agama. Kita juga berusaha untuk menghafal Al-Quran. Kita berusaha sholat 5 waktu di masjid. Biasanya anak-anak itu terjatuh kepada kekeliruan, kekhilafan dan maksiat dikarenakan sebab sinten? Teman. Disebabkan teman. Kita juga harus selektif. Kita harus memperhatikan. Dok, tadi main sama siapa, apa yang diajarkan, apa yang ini dan seterusnya. Kita harus tahu. Harus tahu. Ketika kita mengetahui, wah ini anak yang nakal ini. Anakku bermain sama dia, kita harus banyak memberikan apa? Nasihat. Karena agama seorang anak itu dilihat dari teman-temannya. Al-mar'u ala dini khalilih. Falyandur amman yukhalil. Al-mar'u, seseorang itu tergantung agama temannya. Maka Anda pengen tahu agama, kualitas, akhlak anak kita, falyandur amman yukhalil. Lihat bersama siapa dia berteman, karena teman itu cerminan. Maka seorang ayah harus memperhatikan pergaulan anak. Apalagi ada sebuah pepatah mengatakan as-sahibus sahib. Teman itu bisa menggeret. Sangat mudah sekali.
teman-teman anak kita itu lebih berpengaruh daripada kita sebagai ayah, daripada perkataan atau nasihat ibunya. Pengaruh teman ini sangat luar biasa. As-sahibu sahib. Teman itu bisa menggeret. Maka sebelum anak kita terwarnai hal yang buruk oleh teman-temannya, kitalah yang harus mewarnai terlebih dahulu. Ini nasihat yang ketujuh. Yang kedelapan adalah mengajarkan bermedia sosial. Kita pun ketika anak-anak kita suka bermedia sosial, kita pun berusaha memberikan akhlak-akhlak yang baik. Kalau ada kabar, kalau ada informasi jangan langsung di-share. Tolong nanti diperbaiki tulisannya. Jangan sampai menulis sesuatu yang tidak baik. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut." Kata Nabi Dawuh, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan sesuatu yang baik atau diam. Maka kamu kalau misalkan mau nulis diperhatikan dulu baik atau tidak. Kalau tidak baik malah menyinggung orang lain, karena sekarang ini mudah baperan, ya betul? Mudah baperan, bikin status nasihat, oh iki kayaknya nyindir aku, iki langsung diblokir, ya betul? Atau di grup, wah iki kayak nyindir aku ini, keluar grup. Sering betul? Sering. Kita harus memberikan nasihat tentang adab-adab bermedia sosial. Sebenarnya panjang, cuman kita ringkas. Kemudian yang berikutnya adalah memasang filter, memasang beberapa aplikasi yang mampu kita bisa mengawasi anak-anak kita. Sekarang banyak beberapa aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa kita gunakan agar anak-anak kita tidak terlalu jauh di dalam bermedia sosial. YouTube aja sekarang ada YouTube Kids. YouTube untuk anak-anak kecil. Kemudian juga sekarang juga banyak YouTube untuk anak-anak yang murotal itu sekarang sudah apa? Sudah ada kartunnya. Jadi mungkin Doraemon tapi ada murotal juz 30 misalkan. Ataupun yang lain. Kita berusaha mencari alternatif bagaimana supaya anak-anak kita tidak terjebak ke dalam sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Makanya kata para ulama ada sebuah kaidah saddun lidzari'ah. Kita harus berusaha menutup segala pintu yang mengantarkan kepada sesuatu yang buruk. Kita harus berusaha karena sedia payung sebelum hujan. Mencegah lebih mudah daripada mengobati. Ya betul? Mencegah lebih mudah daripada mengobati. Kalau sudah terjatuh pada kemaksiatan kita sulit untuk bisa apa? Mengembalikan lagi karena ada candu dari perbuatan-perbuatan tersebut. Maka lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Ini adalah yang ke-9, yang terakhir adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah senjata kita. Senjata umat yang beragama Islam. Kita tahu kita lemah. Kita tahu kita adalah seorang yang tidak bisa membersamai anak kita 24 jam. Kita tahu media sosial ini lebih canggih daripada kita. Dan anak-anak kita akan sangat mudah sekali terpengaruh dengan media sosial yang ada. Kita tahu bahwa kita adalah fakir, tidak memiliki sesuatu apapun, tidak memiliki kekuatan untuk apa? Mencegah. Maka tidak ada cara lain adalah ketika kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah setelah ikhtiar, setelah menjalani beberapa nasihat-nasihat tadi, setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kecukupan. Maka ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Maka para bapak, kita harus mengetahui bahwa doa kita tuh mustajab sekali. Sebelum kita wafat, doakan anak-anak kita. Perbanyak doakan anak-anak kita. Kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada lagi keutamaan kita untuk bisa mendoakan anak-anak kita. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Kita ngasih nasihat sampai berbusa-busa, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, sayyidul anbiya wal mursalin, seorang yang maksum, seorang yang sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Beliau qadarullah wa masyafa'al belum bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada beliau bahwa hidayah di tangan Allah. Berkali-kali paman Nabi sallallahu alaihi wasallam membela Nabi, ikut dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siang dan malam, harta, darah, waktu, pikiran semuanya dicurahkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya beliau tahu bahwa Islam yang dibawa oleh baginda Nabi adalah agama yang benar. Tapi karena pekewoh apa pokewoh? Pokemon bukan? Pekewoh. Karena pekewoh sama teman-temannya. Sampai di akhir hayatnya baginda Nabi datang dengan mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun wahajulaka biha indallah. Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan menjadi hujah di hadapan Allah. Tapi melihat ke sampingnya ada siapa? Abu Talib, Abu Jahal, Abu Janda, dan seterusnya. Enggak ada Abu Janda. Dan seterusnya. Dengan mengatakan apa? Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Kemudian Nabi mengatakan lagi, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun wahajulaka biha indallah. Lihat lagi ke sampingnya. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, engkau di akhir hayat ini mau meninggalkan agama nenek moyangmu? Sampai wafatlah Abu Talib dalam keadaan tidak beriman. Maka Allah pun mengabarkan kepada Nabi kita, memberikan kabar gembira kepada Nabi kita, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, karena hidayah itu di tangan Allah. Allah adalah zat yang maha memberikan hidayah kepada manusia yang ia kehendaki. Apalagi kita, siapa kita? Kita bukan seorang nabi, kita bukan seorang rasul. Maka kita lebih berhak untuk memperbanyak doa kepada Allah supaya anak-anak kita terselamatkan dari fitnah akhir zaman. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih-salihah, hafidh-hafidhah, alimah, jamil-jamilah, zahid-zahidah, qanit-qanitah. Anak-anak yang bermanfaat untuk agama, untuk bangsa dan negara. Anak-anak yang senantiasa taat kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, kemudian taat kepada orang tua. Semoga anak-anak kita dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya, dan semoga kita diberikan hidayah menjadi seorang ayah yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sampun wengi kula pundut wangsul. Saya izin
untuk pulang dengan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang sengaja nggak